Pada video kali ini kita akan belajar latihan soal IPAS kelas 5 bab 6. Nah, kita langsung saja yuk belajarnya. Nomor 1. Peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya disebut peta titik-titik. A. Tematik, B. Koreografi, C. Topografi, D. Umum. Jawabannya adalah C. Topografi. Nah, anak-anak perlu tahu perbedaannya kalau peta tematik itu menggambarkan keadaan khusus suatu daerah atau keperluan tertentu suatu wilayah. Kalau koreografi itu menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dan sifatnya umum, misalnya atlas. Kalau peta umum itu menggambarkan permukaan bumi dan wilayah tertentu. Nomor 2. Simbol pada peta yang menunjukkan letak sungai adalah titik-titik. Jawabannya apa anak-anak? Iya, betul sekali jawabannya A. Jadi A itu adalah letak sungai. Kalau B itu Gunung Merapi, kalau C itu rel kereta api, dan D itu rawa. Nomor 3. Berikut pernyataan yang benar terkait batas-batas wilayah Indonesia adalah titik-titik. Ayo kita cari satu persatu. Yang A, utara, benua, Australia, dan Timur Leste. Ini salah karena batas sebelah utara itu adalah Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang B, timur, itu Brunei Darussalam dan Papua Nugini. Ini juga salah, sebelah timur hanya Papua Nugini. Yang C, selatan, Laut Cina Selatan, Malaysia, Filipina. Ini juga salah karena batas sebelah selatan adalah Samudra Hindia, Timor Leste, dan benua Australia. Yang D, barat, Samudra Hindia. Ini benar, jadi jawabannya adalah D, barat, Samudra Hindia. Nomor 4. Keanekaragaman yang disebabkan variasi genetik pada makhluk hidup dinamakan keanekaragaman titik-titik. A. Genetik, B. Jenis, C. Ekosistem, D. Populasi. Jawabannya adalah A. Genetik. Jadi keragaman genetik itu disebabkan oleh variasi genetik anak-anak. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Nomor 5. Ulat sutra dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan titik-titik. A. Pangan, B. Sandang, C. Papan, D. Perabotan. Anak-anak, ulat sutra itu biasanya digunakan untuk sandang atau pakaian. Jadi banyak pakaian yang berasal dari benang sutra yang berasal dari ulat sutra. Jadi jawabannya B. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Cahaya matahari, 2. gas alam, 3. batu bara, 4. tanah, 5. angin, 6. tembaga. Nah, sumber daya alam yang tidak akan habis jika digunakan terus-menerus ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, cahaya matahari itu benar karena ini tidak bisa habis. Nomor 2, gas alam salah. 3. batu bara salah. 4. tanah benar, 5. angin juga benar, 6. tembaga salah. Jadi yang benar adalah nomor 1, 4, dan 5. Jawabannya C anak-anak. Nomor 7, gambar di samping merupakan contoh kegiatan yang dapat mengancam kelestarian sumber daya alam karena titik-titik. A. Menyebabkan banjir dan tanah longsor. B. Menimbulkan pencemaran udara. C. Punahnya berbagai jenis fauna dan flora. D. Merusak ekosistem laut. Kita perhatikan gambar di samping itu adalah gambar asap limbah pabrik. Nah, ini tidak baik untuk lingkungan sekitar anak-anak. Kenapa? Jawabannya adalah B. Bisa menimbulkan pencemaran udara. Nomor 8, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita cari satu persatu yuk anak-anak. Nomor 1, mengelola limbah tambang setelah kegiatan pertambangan selesai. Ini benar. Nomor 2, bepergian jarak dekat dengan berjalan kaki atau bersepeda. Ini juga benar. Nomor 3, sampah organik dan anorganik dijadikan dalam satu wadah. Ini salah, harusnya dipisah. Nah, yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Ini juga benar. Nomor 5, memakai plastik saat pergi berbelanja. Ini salah. Kita harus mengurangi plastik. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan
4. Jawabannya C. Nomor 9, berikut yang termasuk kelompok sumber daya alam non-hayati adalah titik-titik. Anak-anak, sumber daya alam non-hayati itu adalah sumber daya alam yang tidak hidup. Ayo kita cari. Yang A, pohon, udara, rumput, dan angin. Salah ya, karena pohon dan rumput itu hayati. Yang B, matahari, pohon, sapi, dan tanah. Ini juga salah karena pohon dan sapi itu juga hayati. Yang C, air, matahari, tanah, dan angin. Ini benar. Yang D, sapi, kambing, pohon, dan matahari. Salah karena sapi, kambing, pohon adalah hayati. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Nomor 10, fauna di Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Di daerah ini banyak ditemui mamalia berukuran besar, diantaranya titik-titik. Nah, yuk kita cari satu persatu. Yang A, badak, gajah, banteng, dan harimau. Itu benar, karena bagian barat Asiatis itu hewannya memang seperti ini. Dan ada juga hewan lain seperti orangutan, monyet, pesut, merak, ular, dan bekantan. Yang B, buaya, ular, burung cendrawasih, dan kakak tua itu salah karena burung cendrawasih, kakak tua itu wilayah Indonesia bagian timur atau Australis. Yang C, komodo, anoa, babi rusa, dan biawak ini juga salah karena ini adalah wilayah tengah atau peralihan. Yang D, gajah, harimau, orangutan, komodo itu juga salah karena komodo masuknya di wilayah Indonesia bagian tengah. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham dan sampai jumpa di video berikutnya.